Silakan, ini yang akan mempresentasikan siapa ini. Setahu saya, Marfu'ah, Muhammad Wisman, Sekar Damayanti, Salma Faiza, Sekar Projo ini istupanya ikut saya, gitu kan? Nah, silakan. Atau yang lain yang tidak saya, yang bukan kelompok stupa. Silakan, siapa yang akan presentasi? Ini yang saya baca di sini ada Sekar Damayanti. Saya lupa, Salma itu kelompok bukannya, untuk stupa saya lupa benar. Terus kemudian ada Wisam juga ada. Ya, silakan, kelas A3. Silakan, Alif. Di share screen ya, Bu? Iya. Yuk, dimulai, Alif. Ya, Bu. Saya mencoba on cam sebentar, Bu. Ya. Oh, ini yang Alif tuh yang ini ya ternyata. Ya, Bu. Ya, silakan, Alif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, Bu, masuk saya dari perwakilan kelompok A3 ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami resum terkait dengan tugas video dari Buronim. Ya, poin yang pertama yaitu sistem proteksi kebakaran bangunan tinggi. Pengertian yang utama itu kan tiga dari kebakaran, yang penting ada yang menanggulangi. Nah, biasanya dengan air atau dengan komponen-komponen yang lain yang bisa memadamkan api dari kebakaran. Nah, ini ada proteksi pasif dan aktif. Jika yang pasif itu ya penggunaan bahan, jadi bangunan-bangunan itu terbuat dari apa? Agar tidak, misalnya kayak jangan terbuat dari kayu, karena kayu kan mudah terbakar, dan lain-lain. Nah, lalu proteksi aktif, ini sistem yang ditaruh pada utilitas elektrikal dan pumping, contohnya. Lalu ada proteksi bakaran aktif. Secara sistem ada 3, pendeteksi, lalu evakuasi, dan pemadam kebakaran. Langsung aja ke diagram sistem. Ini jika terjadi kebakaran, itu akan langsung terdeteksi uapnya dan panasnya juga. Terus terdeteksi di TBFA, Terminal Box Fire Alarm, lalu dialirkan ke MCP, Master Control Panel Fire Alarm, lalu keluar air, Fire Command Center. Coba Lukman, TBFA yang mana dari gambar itu? TBFA itu yang ini, Bu. Dari sini, Bu, yang mana? Ini nggak bisa, Ibu, Oh, nggak bisa. Geser aja, kursornya digeser aja. Ini, Bu. Oh iya, oke.
Itu termasuk panel ya? Iya. Panel kebakaran. Oke, terus lanjut ya. Tadi Bu. Dibaca itu tabelnya. Diagram dibaca. Ya. Jadi ketika ruang kantoran atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kebakaran ini tadi terdeteksi oleh smoke detector atau fire detector, lalu informasi ke TPFA, lalu langsung dibaca oleh alarm dan berbunyi. Lalu TPFA terletak di rekomen tadi, terhubung ke panel, lalu langsung menginformasikan ke pemadam kebakaran dan menyemprotkan cairan-cairan yang bisa memadamkan api. Jadi Bu, next ya Bu. Ya. Ini detektor kebakaran, skema dari setiap ruangan, smoke dan fire-nya. Nah, tipikal. Nah, langsung ke evakuasi. Jadi ketika terjadi kebakaran, hal yang pertama harus dilakukan adalah mencari keamanan. Nah, keamanan di sini kalau terpaksakan harus melewati lift saat kebakaran kan riskan, jadi lewat tangga. Nah, ini ada jalan-jalan yang diarahkan untuk turun ke bawah dan keluar dari bangunan. Nah, ini lampu listrik dalam gedung dipadamkan karena terdeteksi oleh detektor, lalu dibantu penerangan karena ketika kebakaran itu biasanya lampunya mati dan lain sebagainya. Menuju ke tangga darurat diarahkan oleh baterai lem. Nah, ini angin yang ditiupkan. Ini sedikit tambahan untuk menambah keamanan ketika sedang berlari ke luar. Itu ada angin yang ditiupkan menghindari asap yang masuk ke area tangga. Selanjutnya pencahayaan darurat. Nah, ini juga dirasa ketika terjadi konslet kebakaran di malam hari itu kan agak susah jika ingin keluar, dan jika pagi kalau ruangannya itu tidak signifikan terkena cahaya itu nanti akan pasti gelap. Jadi tidak memungkinkan ketika bencana terjadi. Nah, ini contohnya adalah di koridor ada banyak lampu baterai, ada downlight, diletakkan di selang-seling. Lalu saat masuk tangga itu ada lampu baterai, tulisan exit itu agar orang yang langsung tahu oh ini keluar di sini. Lalu di dalam tangga darurat itu ada lampu baterai, lampu fluorescent, lampu neon agar bisa terpandu ke seluruh tangga darurat menuju jalan evakuasi. Selanjutnya pemadam kebakaran. Ini sistemnya ada fire pump tadi. Lalu ada alat pemadam api ringan yang biasanya terdapat di tembok-tembok itu. Jadi tidak hanya security, tetapi juga penghuni-penghuni di situ bisa inisiatif untuk membuka alat pemadam api ringan tadi, diletakkan di sejumlah ruangan. Lalu ada hydrant pilar, lalu ada SMC. SMC itu Siames. Siames ya. Mana Siames? Yang mana coba? CMS-nya di sini Bu, di bawah ini. Dari bawah terus di mana? Dari pemadam kebakaran ini. Ya, dari gambar itu artinya apa? Siames? Supaya dari gambar ini gampang banget untuk dihafalkan. Apa tuh fungsi Siames tuh? Di fungsi CMS ini kan untuk mengalirkan cairan-cairan juga ya Bu dari pemadam kebakaran.
Oke, sudah nanti saya terangkan. Oke, berikutnya Dek. Ya, terus dibaca. Dapat genset untuk sumber listrik cadangan. Yaitu GWT Fire, lalu menuju ke sistem pemipaan. Nah, ini pengertiannya akan berfungsi bila suhu ruangan naik di 60-70 derajat Celcius. Rumah ini manual, jadi bisa inisiatif langsung dipadamkan. Lalu ada hydran box, indoor atau outdoor. Hydran yang biasanya di luar itu yang mana yang Oke, terus. merah. Cara kerjanya digunakan untuk OPH dan hydran pilar. Oh, HB atau OHB? HB, OPH. Hydran box. Dan ya, hydran. Kalau hydran box itu bentuknya beda lagi ya, Bu? Ya kan box kotak berarti. Ya kan ada kotaknya. Enggak kayak yang biasa. Ada kotak, ada kaca, dikunci. Nah, pilar kan langsung dalam bentuk tabung, ya. Persis kayak Siamese tadi. Ya. Terus lanjut. Saya baca ini, Bro. Ya, ini OHB itu di pemadam kebakaran. Oh Itu ada iya. tangkinya. Jadi ketika sudah OHB itu dialirkan ke kebakaran, itu bisa langsung disemprotkan. Instalasi pipa yang menyalakan air dari mobil kebakaran menuju instalasi hidran dan sprinkler di bangunan tadi. Penempatan hidran sprinkler dan napar dena-dena. Di penempatan sedekat mungkin dengan pipa hidran. Ukuran box terdapat ini kecil dan besar, jangkauannya 38 meter. Penempatan napar dekat dengan hidran di koridor, pojok atau di lobi lift. Penempatan tergantung kebutuhan ruang. Penempatan sprinkler di seluruh koridor. Penempatan ada ukuran-ukuran dengan radius tertentu dan di plafon dan di dinding. Menyalakan plafon, memperhatikan detektor api, smoke detector di area bulu, dan gas detektor area dapur, kitchen karena aktivitas memasak, jangkauannya 30-45 meter. Tinggal diletakkan di setiap ruangan dan ukuran atau radius untuk penempatan sprinkler sesuai dengan perhitungan per meternya. Catatan sedikit dari yang kantor, yang besar ini, terbuka, kantoran, ruang rapat, ballroom, smoke detector, penempatan radius 30-45 meter, dan dipengaruhi juga oleh tinggi ruangan. Sprinkler, head sprinkler otomatis jangkauan 21 meter. Oke, gimana? Dan setiap sprinkler jaraknya kurang lebih 3,5 meter. Ya gimana, Bu? Ya, ini sinyalmu apa sinyal saya yang ini? Suara saya masuk, Bu. Tapi putus-putus. Oh iya, sebentar. Suara saya masuk, Bu. Sudah. Iya.
denanya Bu nih. Sprinkle headnya di samping-sampingnya smoke detector. Kalau apa yang di ujung. Di ketika ini skema di ruang terbuka, unit office dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan perancangan arsitektur respon terhadap potensi kebakaran. Pertama adalah memperhatikan GWT fire, ruang pompa berbeda dengan air bersih, basement atau konvol. Yang kedua, Ya ini sinyal internetnya Lukman ini. Ketika adanya ruangan fire pada lantai dasar. Yang ketiga, memperhatikan adanya iya Bu ini Bu. Udah masuk belum Bu kesimpulannya nih? Ya, udah cukup Lukman. Ya. Oke, terima kasih untuk kelas A3 ya, kelompok A3. Jadi nilai plusnya itu pada membuat bagan sehingga apa? Kita paham ya, lebih paham dengan bagan daripada Anda membuat tulisan panjang sekali. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Oke, sudah cukup Lukman? Ya Bu, ya. Saya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lukman. Nah, sekarang kita lihat ya pekerjaan dari A2. Silakan A2. Perwakilannya siapa? Silakan A2. Masuk tidak ya A2? Tidak ada A2. Ada Bu. Ya, silakan. Benar Bu. Izin buka filenya dulu. Ya. Share screen-nya udah terlihat belum? Maaf, masih mute. Diperbesar ukurannya. Baik. Lupa. Yuk, lanjut. Izin Bu, saya yang presentasiin. Fali. Iya Bu. Selamat Fali. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya perwakilan dari kelompok A2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait dengan video sistem proteksi kebakaran. Jadi langsung aja dimulai. Untuk proteksi kebakaran sendiri itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran melalui atau meminimalisir risiko bahaya kebakaran serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif. Untuk proteksi pasif sendiri itu dalam penggunaan bahan, komponen, struktur bangunan, dan juga kompartementalisasi.
Lalu untuk sistem proteksi aktif, yaitu sistem pendeteksian dan sistem pemadam kebakaran. Pada sistem proteksi kebakaran aktif, sistemnya dibagi 3, yaitu ada deteksi kebakaran. Untuk yang pertama, untuk penjelasannya sendiri, di sini pada sebuah ruangan kerja terdapat detektor berupa smoke detector, itu biasanya di ruang seperti kamar ataupun kantor. Lalu untuk di dapur itu biasanya bukan smoke detector tapi gas detektor. Itu yang akan nyala ketika tiba-tiba suhu ruangan berubah. Lalu untuk yang kedua dari detektor itu disalurkan melalui TBFA, kemudian informasi akan terbaca dan alarm akan berbunyi. Selanjutnya, jika alarm dan lampu indikator belum berfungsi, pengguna dapat menyalakan alarm secara manual dengan cara memecahkan break glass dan menyalakan alarm tanda bahaya. Kemudian dari TBFA, informasi akan dilanjutkan ke MCFA yang terdapat pada ruangan yang bernama FCC. MCFA berfungsi untuk mengontrol sarana komunikasi dan alarm. Selanjutnya, saat ada kebakaran, listrik dari PLN itu akan dipadamkan. Lalu sistem-sistem yang berkaitan dengan proteksi kebakaran tetap dapat menyala karena mendapat suplai dari listrik yang berasal dari genset. Lalu sistem yang kedua yaitu sistem evakuasi kebakaran. Sistem evakuasi kebakaran sendiri, cara kerjanya yaitu detektor kebakaran akan menginformasikan melalui alarm dan lampu indikator kebakaran. Yang kedua, pengelola gedung menangkap informasi kebakaran dan akan menghimbau kepada para pengguna gedung dan para aktivitas untuk segera dievakuasi dan kegiatan lain untuk segera dihentikan. Selanjutnya, proses evakuasi dipandu karena lampu tadi listrik mati, dipandu dengan lampu emergency yang menggunakan baterai menuju tangga darurat. Pada tangga darurat sendiri terdapat pressurized fan yang berfungsi untuk menghidupkan udara untuk menghindari asap yang masuk ke area tangga. Pada saat kondisi darurat, pintu-pintu otomatis yang menggunakan akses khusus otomatis dalam keadaan terbuka untuk memudahkan proses evakuasi. Nah, pintu otomatis tadi secara otomatis akan terbuka itu dikontrol melalui ruang FCC tadi. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran masuk ke gedung melalui fire lift untuk melakukan evakuasi terhadap pengguna gedung yang masih tertinggal di lantai atas. Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu pemadaman kebakaran. Sistem pemadaman kebakaran ini bekerjanya yaitu bersumber dari ground water tank yang terkoneksi oleh pompa khusus. Di sini ada pompa joki, pompa utama, dan pompa diesel. Direncanakan untuk 60 menit saja jika terjadi kebakaran. Sistem yang banyak digunakan adalah sistem sprinkler terdapat head sprinkler pada setiap plafon ruangan. Sistem pemadaman pertama kali dapat dilakukan oleh pengguna yang ada di ruangan tersebut dengan menggunakan apar yang disemprotkan secara manual. Apabila proses itu tidak berhasil, kemudian api membesar dan suhu ruangan bertambah sekitar 60-70 derajat Celcius, sprinkler baru akan berfungsi secara otomatis. Kemudian terdapat hydrant box, dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran. Selang hydrant box terbatas hanya sampai 38 meter dari titik hydrant box. Lalu selain itu dapat dilakukan juga penyiraman oleh pemadam kebakaran dari selang dan tangki mobil pemadam kebakaran. Apabila air dari ground water tank sudah habis, air dapat disuplai dari tangki mobil pemadam kebakaran melalui yang SMC disuplai ke pipa hydrant dan juga sprinkler. Untuk kesimpulannya, perencanaan arsitektur terhadap responnya dengan proteksi kebakaran yaitu dengan memperhatikan perletakan beberapa alat tersebut. Pertama, untuk basement atau ground floor, itu ada ground water tank fire dan juga ruang pompa.
Untuk lantai dasar itu ada ruang FCC, Fire Command Center, yang di dalamnya terdapat master control panel fire alarm. Yang ketiga, seluruh lantai atau area saf kebakaran terdapat IHB, Indoor Hydrant Box, dan juga TBFA, Terminal Box Fire Alarm. Dan yang keempat, di area plafon terdapat detektor, tadi ada 2, yaitu smoke detector dan juga gas detector. Lalu ada juga baterai lamp, sprinkler, dan juga sprinkler head. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Tuh, coba Anda scroll atas. Ya. Jadi tidak dalam bentuk bagan. Memang sebenarnya lebih efisien kalau bagan ya. Ini tidak dalam bentuk bagan, tapi menerangkannya dalam bentuk poin-poin gitu, dan urut. Ya, jadi mulai yang pertama ini terus turun ke nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini urut. Akan bagus lagi kalau Anda bikin panah gitu ya. Jadi pemahaman inilah yang sebenarnya saya pengen anak-anak tuh bisa membuat. Ya, jadi video itu sudah bisa menerangkan satu materi untuk proteksi kebakaran. Kalau Anda baca bukunya sampai berlembar-lembar gitu ya, kita hanya nonton video, Anda sudah bisa bikin kayak gini, saya yakin Anda bisa membuat dinah. Oke, terima kasih Muhammad Walid ya atas presentasinya, sudah cukup. Dan kemudian presentasi yang terakhir ya untuk tugas itu adalah, sebentar, saya cek dulu. Ini kelas A dan B kan, berarti ini pasti kelas B. Oke, kelas B, B2. Nah, jadi kalau kelas A ada 2 kelompok yang bisa maju karena kualitasnya bagus ya. Kemudian kelas B hanya 1 yaitu B2. Silakan B2. Ada perwakilannya B2? Ada Aji, Atika, Revi, ada Syarifah, ada Akila, ada Rehan, Ulwa Zahrul, Feni Yusuf, Rezalda, dan Kemala. Ini juga stupa 4 ini. Ya, silakan. Siapa? Akila atau Aji atau Atika? Yuk, silakan. Siapa ini? B2. Baru pingsut ya? Ini ada semua loh ini. Kan? B2. Akila, PC. Atau Atika. Oke, baik. Silakan. Suaranya belum keluar ya? Suaranya ini siapa yang presentasi? Ini suaranya, speakernya belum on, Dek. Di saya, Bu. Aji, oke. Diperbesar, Aji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok B2 mempresentasikan tentang proteksi kebakaran pada bangunan tinggi.
Pengertian sistem proteksi kebakaran adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran melalui eliminasi atau meminimalisir resiko bahaya kebakaran, serta kesiagaan sebuah gedung terkait sistem proteksi aktif maupun pasif. Yang pertama, proteksi pasif itu ialah penggunaan bahan, komponen struktur bangunan, dan kompartementasi pada bangunan. Yang kedua, proteksi aktif. Mulai dari sistem pendeteksi dan sistem pemadam kebakaran yang difokuskan di bidang mekanikal, leksikal, dan plumbing. Terkait dengan proteksi kebakaran sendiri diatur di Permen PU nomor 26 /PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung, dan lingkungan. Berikutnya, proteksi kebakaran aktif. Pada proteksi kebakaran aktif terbagi menjadi 3 bagian secara sistem. Yang pertama, sistem deteksi kebakaran. Yang kedua, sistem evakuasi kebakaran. Yang ketiga, sistem pemadam kebakaran. Yang pertama, sistem deteksi kebakaran. Pada sistem deteksi kebakaran terbagi atas smoke detector atau fire detector atau gas detector. Sistem deteksi kebakaran dimulai dari aktivitas sebuah ruangan. Misalnya terdapat pada ruangan istirahat, yaitu apartemen, gedung perkantoran untuk orang bekerja, dan lain sebagainya. Apabila terjadi kondisi kebakaran atau munculnya asap, maka akan ada detektor kebakaran berupa smoke detector. Sedangkan untuk aktivitas ruangan yang digunakan untuk kegiatan memasak dan karena sudah cukup banyak asap, biasanya pada ruangan tersebut detektor digunakan ialah fire detector atau gas detector. Yang B, terdapat TBFA yang merupakan detektor akan menangkap informasi jika terjadi peningkatan suhu pada signifikan atau deteksi adanya kebakaran serta asap. Dari detektor tersebut, informasi disalurkan melalui TBFA atau Terminal Box Flyer Alarm yang akan menghimpun informasi adanya kebakaran. Yang berikutnya terdapat Fire Alarm, indikator lamp, dan Fireman Intercom. Pada saat yang bersamaan, informasi dari TBFA akan dibaca dan alarm tanda kebakaran akan berbunyi. Jika fire alarm, lampu indikator alarm, serta Fireman Intercom berperan sebagai alat komunikasi apabila terjadi kebakaran. Dari situ bisa diinformasikan ke pengelola gedung atau petugas pemadam kebakaran. Yang berikutnya terdapat break glass. Terdapat pula break glass, sebuah komponen kecil dengan kaca. Bila mana alarm dan lampu indikator belum berfungsi, kita dapat menggunakan gedung bisa menyalakan alarm secara manual dengan cara memecahkan kacanya dan menekan tombol alarm sebagai tanda bahaya. Lanjut. Kembali ke terminal. Lanjut. Ke bawah lagi. Berikut merupakan yang kedua, sistem evakuasi kebakaran. Dimisalkan apabila terjadi sebuah kebakaran pada suatu lantai, maka akan menghasilkan api dan asap. Detektor kebakaran akan menginformasikan melalui alarm dan lampu indikator kebakaran. Informasi tersebut kemudian akan ditangkap oleh pengelola gedung, kemudian pengelola gedung akan mengumumkan bahwa gedung dalam kondisi darurat kebakaran melalui pengeras suara ataupun sound system. Seluruh penghuni gedung harus dievakuasi.
Pada alur deteksi kebakaran terdapat juga yang pertama baterai lamp. Pada saat proses evakuasi listrik dan PLN dan gedung dalam kondisi gelap. Proses evakuasi akan dipandu oleh baterai lamp atau lampu-lampu darurat yang dipasang pada area publik melalui dari area koridor, area parkir, lobi, dan lain sebagainya. Baterai lamp menyimpan daya listrik pada saat kondisi normal dan pada saat listrik padam. Lampunya akan menyala. Lampu tersebut akan memandu arah menuju area tangga darurat. Di depan tangga darurat akan terdapat tulisan exit atau lambang orang menuruni tangga otomatis dan kode tersebut penghuni akan turun. Yang kedua, terdapat pengendali asap atau pressure fan. Dalam proses evakuasi di area tangga terdapat Peruris fan. Suatu tangga darurat harus dikondisikan udaranya karena itu merupakan jalur evakuasi. Pada saat terjadi kebakaran, baik itu api ataupun asap, tidak boleh masuk ke tangga darurat. Oleh karena itu, area tangga tersebut harus ditambahkan pressure fan. Yang berikutnya terdapat fire lift. Pada saat kebakaran, pintu-pintu yang sifatnya otomatis atau memakai access card harus otomatis terbuka pada saat kondisi darurat supaya evakuasi tidak terhambat dan penghuni dapat keluar di area terkumpul. Pada saat pengguna gedung atau penghuni melakukan evakuasi, tugas kebakaran akan masuk melalui fire lift untuk menuju lantai yang dituju. Demikian, para petugas pun dapat memadamkan api dan mengevakuasi para penghuni yang terjebak. Berikutnya, terdapat sistem pemadam kebakaran. Berikut merupakan gambar diagram sistem pemadam kebakaran. A. GWT fire merupakan proses pemadam gedung. Air berproses dari GWT atau groundwater tank. GWT tersedia untuk air bersih dan kapasitasnya ditambah 2 kali lipat dari kapasitas biasa. GWT digunakan sebagai air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan cadangan jika terjadi kebakaran. GWT fire untuk pemadam kebakaran ini biasanya direncanakan kurang lebih untuk 60 menit jika terjadi kebakaran. Jika terjadi kebakaran, dia akan menyuplai air untuk memadamkan api. Adapun juga berikutnya ada fire pump. Kapasitas GWT terkoneksi dengan pompa khusus atau fire pump atau juga pompa pemadam kebakaran. Adapun 3 jenis pompa. Yang pertama pompa joki, yang kedua pompa utama, yang ketiga pompa diesel. Yang berikutnya ada APAR atau alat pemadam api ringan. Penggunaan yang misalnya kebetulan ada di lokasi tersebut dapat menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang disemprotkan secara manual terlebih dahulu. Yang berikutnya terdapat sprinkler. Apabila menggunakan APAR terjadi tidak berhasil atau gagal, apinya membesar dan ruangan suhunya bertambah. Sprinkler akan berfungsi secara otomatis. Sprinkler akan berfungsi pada saat ruangan suhu naik, biasanya dari suhu 60 sampai 30 derajat. Tabung kaca berisi air raksa dalam sprinkler akan memecah karena air raksa bersifat sensitif. Saat tabung kaca tersebut pecah, sumbatan pada sprinkler head tersebut akan terbuka dan air akan memancar, menyiram area yang terjadi kebakaran atau suhunya naik. Yang berikutnya terdapat hidran. Hidran sendiri terbagi atas 3, yaitu ada IHB atau Indoor Hydrant Box, yang kedua ada OHB atau Outdoor Hydrant Box, yang ketiga ada hidran halaman. Terus yang berikutnya terdapat seamless connection, yang merupakan diberikan semisal
dalam suatu jam terdapat kebakaran belum padam, maka air akan habis. Di GWT itu air akan disuplai melalui mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran akan menyuplai air melalui alat yang namanya SMC atau CMS. CMS ialah sebuah instalasi pipa yang akan menyalurkan air dari mobil pemadam kebakaran menuju instalasi hidran dan sprinkle dalam bangunan. Jika kegiatan GWT fire habis, air akan disuplai dari mobil pemadam kebakaran melalui tiang SMC, kemudian disuplai ke pipa-pipa hidran dan sprinkle. Demikian aktivitas atau proses pemadam kebakaran masih bisa berlangsung meskipun GWT fire sudah habis. Berikut merupakan gambar-gambar dari penempatan hidran, sprinkle, dan APAR. Penempatan hidran adalah di area shaft pemadam kebakaran. Dekat tangga darurat dan fire lift terdapat hidran box. Jangkauannya kurang lebih 38 meter sesuai dengan panjang maksimal selang dari tersebut. Penempatannya biasanya sedekat mungkin dengan pipa hidran. Terkait dengan penempatan hidran box, yang perlu diperhatikan oleh kita ialah ukurannya cukup besar. Yang kecil itu rata-rata tingginya 125 cm dan lebarnya 75 cm dan tebalnya 18 cm. Supaya tidak tampak menonjol di koridor, dindingnya dieliminasi untuk bisa memasukkan hidran box tersebut. Ada beberapa tipe hidran box yang lebih besar, yang lebarnya 1,1 dan tingginya 1,15. Tipe tersebut biasanya ada hambatan kotak-kotak untuk menyimpan APAR dalam header box. Penempatan APAR biasanya ditempatkan dekat hidran box di koridor-koridor ruang, misalnya di pojok, di lobby lift, tergantung kebutuhan ruang yang seperti apa. Yang berikutnya, penempatan sprinkle biasanya di seluruh koridor menyesuaikan radiusnya. Dalam merencanakan plafon, yang harus diperhatikan ialah adanya berbagai detektor api atau detektor kebakaran, misalnya smoke detector. Pada area tersebut, kamar tidur, ruang keluarga, dan sebagainya. Ada pula gas detektor pada area kitchen. Karena ada aktivitas memasak, biasanya ada gas atau fire detector sebagai alat pendeteksi jika terjadi kebakaran. Semua detektor rata-rata jangkauannya 50-90 meter persegi, 30-45 meter persegi. Biasanya di suatu ruangan, satu kalau ruangan kecil-kecil atau kalau ruangan yang besar, bisa 2 tergantung radiusnya. Kalau kita merencanakan interior sebuah ruangan, harus memperhatikan penempatan detektornya, supaya sinkron dengan desain lampu dan plafon kita. Yang berikutnya, penempatan detektor itu berdasarkan radius, misalnya berdasarkan radius. Perhatikan penempatan sprinkle atau head sprinkle. Sekian presentasi dari kelompok B2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang B2 itu nilai plusnya dia menjelaskan unsur apa di setiap poin dari pemadam kebakaran aktif ya. Bagaimana untuk mengatasi masalah pemadaman, ya, kemudian masa deteksi, dan kemudian terkait dengan evakuasi. Nah ini mohon maaf untuk yang B lainnya itu terlalu banyak kalimat, gitu ya. Jadi sehingga saya tidak bisa memilah-milah ini poin-poin penting yang mana. Gitu. Jadi kalau membuat sebuah resume, sebaiknya ya Dik, poin pentingnya itu harus kayak tadi barusan itu di bold, atau Anda membuatnya itu dengan bagan, gitu ya, atau Anda membuatnya itu dijelaskan dari potongan kemudian langsung dena, itu bisa. Ya, jadi gabungan A2, A3, B2
itu tadi akan jadi resume yang sangat bagus. Ya. Oke, ini akan saya terangkan terkait dengan gambar ya. Tapi saya mengambilnya dari ini A3 ya, karena gambarnya besar. Saya mengambil dari ini. Ini yang perlu Anda pahami ya. Jadi bahwa di sebuah ruangan itu pasti ada detektor, ada juga sprinkler. Kemudian di luarnya itu pasti ada hidran box dan juga ada apar. Kemudian di luar gedung itu pasti ada siamis, ada hidran pilar atau hidran box. Nah, kalau hidran di gedung itu kebanyakan memang hidran box. Jadi ada kotak ya, kotak yang melindungi, isinya selang sama apar ya. Tapi apar pun itu ya tidak selalu ada di dalam box. Dia bisa menggantung atau tergantung di masing-masing ruang yang membutuhkan. Misalnya tadi ada dapur itu membutuhkan kelas K. K itu khusus minyak ya. Terus ada juga yang aparnya kelasnya macam-macam itu ya, bisa Anda pilih ada kelas A, apa B gitu ya. Nah, itu untuk ruang lab. Apakah lab kimia atau lab biologi gitu ya. Semua yang bahasanya itu anti air. Ya, jadi apar itu ada, apar itu yang banyak air ada, tapi kalau memang lab itu dalam ruangan itu anti air, ya. Jadi kalau ketemu air malah meledak, maka dia memilih yang bukan air. Ya. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan ada panel ini ya, terminal box fire alarm. Dia mendapatkan bahasanya itu mendapatkan kiriman sinyal ya, dari detektor, kemudian diterima oleh ini, lalu alarmnya berbunyi. Pada saat alarm berbunyi, maka otomatis yang bekerja tadi yang kelas B2 ya, menjelaskan ada 3 pompa. Yang saya melihat di kelompok ini yang prestasi memang disebutkan tapi tidak urut ya. Satu joki, ada joki pump. Nah, itu yang selalu menstabilkan tekanan. Itu pipanya itu ada airnya terus itu ya. Terus kemudian yang kedua electric pump. Nah, itu yang akan membantu apabila tekanan di sebentar deh. Saya stop share dulu. Sebentar. Sebentar deh ya, tunggu 3 menit dulu. Sebentar ya. Oke, sudah beres. Ya, saya kembali lagi. Ya. Jadi ada joki pump, ada electric pump, ada juga diesel pump. Nah, cuma tadi ada kalimat yang ditulis ya, mungkin Anda juga mengikuti Barley tadi, konsultan Barley itu, bahwa joki pump itu membantu electric pump apabila memang gagal beroperasi gitu ya. Sebenarnya enggak juga dia. Pada saat lampu mati full, elektrik nggak akan bekerja. Maka diesel yang akan menggantikan, bukan dia gagal beroperasi. Ya, gagal beroperasi itu kesannya kayak mesinnya rusak gitu ya. Itu memang karena lampunya sudah tidak bisa, menurut PLN itu sudah berbahaya, maka lampu harus dimatikan full, maka diesel yang bekerja. Nah, apabila dengan diesel pun itu api belum bisa padam, maka dibantu dengan bantuan listrik PLN, ya, movable. Jadi mereka membantu dengan genset kiriman dari PLN untuk menyalakan elektrik itu. Ya. Terus kemudian, nah ini penempatan ya. Jadi dengan satu gambar ini saya berharap Anda, saya mengerti. Nah itu kalimat itu sudah sangat menyenangkan gitu ya. Saya mengerti. Berarti nanti berasa Anda membatina, saya mencoba seperti ini. Ya. Jadi dalam ruangan itu ada detektor, kemudian nanti ada sprinkler, lalu di setiap tangga darurat itu pasti ada, jangan lupa ya, ada hidran box, ada alarm ring bell, ada juga yang lamp gitu ya. Jadi ada yang bunyi ring, ada juga yang lampu.
Terus kemudian di apa namanya di dalam sini juga ada panelnya. Dia menggunakan terminal ya, box. Nanti terhubung ke masing-masing operasional ya, operasional bagian ini pemadam kebakaran. Nah, nanti juga ada ini ya, hal seperti ini ya, entah dia menghubungkannya dengan telepon, kemudian dengan alarm lampu atau dengan ring bell. Nah, itu tergantung sistem yang digunakan. Terus kemudian ini evakuasi ya. Jadi sebenarnya evakuasi itu satu, butuh tangga darurat. Nah, letaknya di mana? Nah, kalau kita lihat, kebetulan kan Stupa 4mu ini sudah bangunan tinggi ya. Ya, ini ada di sini, ini ada dekat kor. Nah, kebetulan sekali dia bikin kornya di sini satu, sehingga pada saat itu maka tangga darurat ada diletakkan ya persis di sebelahnya lift gitu. Ini core lift. Ya. Kemudian yang ini kok tidak itu ya? Ya karena memang dia hanya meletakkan satu. Yang penting di sini itu ada namanya pintu tahan api ya pada apa namanya pada tangga darurat ini. Jadi pada saat masuk ini tertutup pintu, warnanya harus merah gitu ya. Tutup pintu warnanya harus merah. Maaf ada yang lewat ya. Terus kemudian tadi dilengkapi dengan smoke detector ya. Nah, kemudian ini yang tadi dikatakan sebagai tangga darurat gitu ya. Terus kemudian apa selain tangga darurat bagi lansia, kemudian difabel ya, untuk orang difabel, lansia, balita, ibu hamil dan seterusnya menggunakan namanya fire lift atau lift kebakaran. Nah, ini ada bentuknya nanti saya kasih gambarnya. Terus kemudian kalau sudah ada pintu keluar ya langsung keluar meskipun dia tidak di lantai 1 tidak apa-apa. Ini namanya titik kumpul untuk evakuasi sementara. Nanti akan dijemput entah menggunakan tangga dari pemadam kebakaran, tapi kan ada juga yang takut ya turun, maka dia bisa menggunakan lift kebakaran ya. Nah, terus ini tadi yang terpenting ya bahwa di nih, kita punya ini ya, namanya hidran halaman, kita juga punya hidran box, kita juga punya pilar, dan kita punya siames. Nah, saya berharap Anda semua memahami ini, ya, karena semua juga membuat kesimpulan. Terus kemudian, air untuk hidran itu bersumber dari groundwater tank, khusus untuk fire. Gitu ya. Oh ya, sebentar deh ya. Sebentar, saya tinggal sebentar. Ini kayaknya ada yang nyari. Sebentar ya, Dek ya. Mohon maaf gitu ya. Sebentar.
Baik, saya kembali lagi ya untuk menjelaskan yang tadi. Nah ini ya, yang ini mau saya terangkan tuh terkait Fireleaf ini, sebenarnya di mana letaknya. Ya. Jadi Fireleaf itu bisa ada di lift penumpang, bisa juga ada di lift barang. Kita lihat aja nanti di menu, apabila memang dia ada menu Fireleaf gitu ya, maka diubah. Nah yang bisa mengubah itu hanya teknisi ya, akan diubah menjadi Fireleaf. Bukan kita sendiri, kita nggak ngerti, nggak mudeng gitu ya, menu-menu kayak gitu. Dan yang punya wewenang hanya petugas kebakaran. Jadi dia akan membuka kunci, ya, membuka kunci terkait dengan lift kebakaran itu, terus dia nyalakan secara manual, memang dinyalakan secara manual. Akhirnya hanya lift itu aja yang berfungsi naik turun, tugasnya untuk mengevakuasi. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sini, sebenarnya ini berperan sangat penting untuk mengisi air di hidran, gitu ya. Bahkan di sini pun kita tidak melihat upper tank ya, tidak melihat upper tank. Lalu dari mana sprinklernya? Ya sebenarnya sprinkler itu dari upper tank yang sudah diisi, makanya di pipa sprinkler itu ada air terus. Hanya di sini tidak digambarkan. Oke, mudah-mudahan Anda paham ya terkait dengan video ini. Paling hanya berdurasi sekitar 15 sampai 20 menit kalau nggak salah ya videonya ini ya. Oke. Terus kemudian saya akan menerangkan terkait ini apa? Nah, ini contoh lift kebakaran ya. Ini tugas ya, tapi memang hanya sekilas, tapi bagus ini. Ya, saya perjelas ya. Ini, nah dia berdiri nih, dia berdiri di area lift kebakaran, tuh ya. Terus dia mengukur ini ketinggiannya sekian, di skala. Ya, nah ini skala. Ukurannya sekian, lebarnya sekian. Terus kemudian ada kiri kanan. Nah ini yang saya katakan tadi sebagai tombol yang difungsikan supaya lift kebakaran itu mulai aktif. Ya, pada saat aman gitu ya dia lift biasa. Tapi pada saat kondisi darurat kan semua lift membuka itu pintunya dan semua ada di lantai dasar. Nah supaya dia bisa naik turun tanpa ini apa dicurigai oleh para tamu hotel atau tamu kantor, maka petugas itu selalu ada di dalam lift ini ya. Kita lihat ya, ini hanya spesifikasinya, saya perkecil ya, ini hanya spesifikasi, tapi yang terpenting ini ya, dia perbesar ini. Nah dia mengatakan di sini fireman switch ya, fireman service atau fireman switch. Nah ini nanti dibuka kemudian tombolnya ini ditarik untuk memfungsikan lift tadi ya. Nah kebetulan ini kok ada ya yang bisa menemukan ini gitu ya. Nah ini ada sistemnya dikunci, nah, makanya ini kuncinya nanti dibuka gitu ya supaya bisa mengaktifkan lift kebakaran. Tapi terus terang ini hanya bisa dilakukan oleh petugas kebakaran saja. Ya. Dan ini memang bersifat rahasia. Kadang kita yang nggak gagas ya itu apa gitu kan. Ya, tidak terlalu gagas, yang penting saya naik lift gitu. Walaupun sebenarnya ini pun juga bagi petugas kebakaran ini sudah menjadi rahasia gitu ya. Orang lain tidak boleh tahu gitu. Nah, sehingga memang posisi lift ya, gunanya untuk apa dan sebagainya itu memang mereka harus menguasai. Nah, jadi ada satu materi ya, jadi ada fireman service atau fireman switch itu ya, yang untuk mengaktifkan lift kebakaran.
Saya kemarin saya mencoba ya kemarin di Siti Walidah itu mencari lift mana yang bisa digunakan untuk kebakaran itu. Asal ada tombolnya fire lift ya, bisa difungsikan tapi harus dibuka dulu kuncinya. Gitu. Nah, memang sebaiknya Anda kayak tadi kayak yang utilitas 3 kemarin itu ada yang melakukan survei itu ya. Tapi mereka surveinya kan di bangunan yang rendah, hanya 4 lantai. Nah, yang ini nanti coba Anda upayakan bisa survei sehingga Anda banyak tahu tentang bangunan tinggi. Terus kemudian saya juga menjelaskan terkait ini. Tugas proteksi ya. Bukan nanti. Sebentar. Ini ya. Ini ya. Seperti yang Anda presentasikan tadi gitu. Jadi standar ini gitu ya. Dan perda itu bahwa harus ada ini. Harus lengkap ini ya. Jadi ada fire sprinkler, ada hidran, ada alarm dan seterusnya. Lalu proses untuk di sini ya kan persis seperti yang Anda ceritakan, cuman tadi ya kalimat ini pressure fan-nya itu kalau di Solo Grand Mall bukan menekan, kalau di Grand Mall, di Paragon itu dia bukan menekan tapi mengisap. Nah ini bahayanya di situ. Sehingga yang benar itu menekan, ya ditekan asapnya sampai kembali lagi ke ground. Nah kalau yang di Paragon itu tarik, asapnya ditarik. Nah pada saat pressure fan itu ada di tangan kan malah semakin banyak itu asapnya. Nah dengan cara bukannya ditarik asapnya, tapi pressure itu ditekan supaya kembali lagi ke ground itu keluar. Ya. Oke, ini. Terus kemudian saya memang menjelaskannya separuh-separuh karena ini masuk di bangunan pintar ya, tapi saya mengambil satu-satu gitu. Nanti untuk utuhnya itu di online terakhir. Terus kemudian ada di mana ya? Saya malah lupa. Saya screen-nya belum terlihat. Yang tadi? Iya. Oh. Loh. Sejak yang lift tadi? Yang baru aja tadi belum. Oh, yang barusan. Sebelumnya udah. Oh, atau saya belum share screen ya, dia. Kelupaan. Sebentar deh. Hah? Oh ya. Sebentar ya, Dik ya. Sebentar. Ya, saya baik lagi. Bentar, maaf ya. Saya share screen dulu yang ini ya. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah. Ya. Nah, ini ya. Sebenarnya nggak harus pintar bangunan itu, tapi sistemnya harus lengkap. Kalau sistemnya lengkap, maka barulah dia mendapat sertifikat bangunan pintar. Kalau nggak ada ini, beberapa nggak ada, bukan pintar. Nah, pada saat nanti Anda mau mensurvei gedung, apakah dia termasuk bangunan pintar, paling tidak dari sistem kebakaran saja, Anda ngecek satu-satu ini. Gitu. Ya.
Misalnya ya, oh ternyata di sana tuh nggak ada Bu alarm, mungkin sprinkler aja yang nggak punya gitu ya. Gedung C itu alarm nggak ada, sprinkler nggak ada, mungkin hidran ya. Saya juga tidak terlalu jelas melihat itu. Ini nggak ada, gitu ya. Apar nggak ada, detektor nggak ada. Ini nggak ada loh, berarti gedung C itu bukan gedung pintar, bukan bangunan pintar itu. Nah, sekarang bangunan-bangunan yang sudah maju, yang sudah modern di UMS itu Siti Walidah, kemudian mana lagi ya? Fakultas Kedokteran Umum, ya, kemudian Edutorium. Nah, itu boleh Anda survei. Punya nggak dia ini? Kalau hanya beberapa ya belum bisa dikatakan bangunan pintar. Jadi bangunan pintar itu bangunan yang merespon. Ya. Apapun. Kalau dia pencahayaan pengalaman alami, berarti dia merespon iklim. Kalau dia terkait kebakaran, dia akan merespon situasi darurat. Tidak hanya kebakaran, gempa bumi juga. Karena gempa bumi ya mati semua. Kalau gempa bumi itu kita kondisinya ya di gedung kayak Siti Walidah, kalau mereka siap ini kita aman. Tapi kalau gedung besar itu ada beberapa yang tidak punya. Contoh misalnya, ternyata lift kebakaran nggak ada, kita repot. Kita harus turun sampai 7 lantai. Sudah kakinya ini apa bahasanya tuh, sudah deg-degan ya, harus turun. Nah itu pernah saya alami waktu haji itu ya. Saya di lantai berapa tuh itu? Di atas lantai 10 kalau nggak salah belasan ya, saya lupa itu. Jam 2 itu ada yang nyalain kompor listrik gitu ya. Lupa matiin tuh gimana, itu alarm nyala deh. Dipikir kita kebakaran, langsung kita turun lewat tangga. Itu saya dalam kondisi bangun tidur karena panik ya tetap turun di tangga. Saya takut banget soalnya. Saya lupa saya kamar berapa, tapi di atas lantai 10 sampai ke lantai 1. Setelah dicek oleh petugas, waktu itu kan dia orang Arab ya, ada beberapa yang bisa bahasa Inggris, dicek ternyata ada kompor di salah satu kamar jamaah itu yang belum dimatikan. Nah, memang kondisi ini ya, bangunannya mungkin sudah pintar, tapi orangnya yang nggak pintar gitu kan. Itu jadi merepotkan sistem bangunan pintar. Makanya kalau ini sudah bangunan pintar, maka tamu harus pintar. Itu baru dari sisi menjaga keamanan. Ya teman-temannya sendiri, gitu kan. Artinya dia membahayakan dirinya, membahayakan teman-temannya, gitu. Ya makanya ini posisi ini, oh dia sudah siap gitu ya. Tapi kok ya masih kebakaran ya. Nah itu tadi mungkin penggunanya yang tidak pintar, pengelolanya yang tidak pintar. Padahal bangunannya udah pintar nih, sistemnya udah lengkap. Gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan, oh itu bangunannya yang nggak pintar, nggak ada ini, belum tentu, gitu ya. Mungkin petugasnya yang tidak bisa memahami, atau tamunya yang malah tadi kayak tidak ngerti atau apa, jadi malah membuat kebakaran. Gitu ya. Nah terus berikutnya ini, ya. Sebentar ini saya hide dulu. Ada sensor dalam satu zona melalui software ya. Nah, jadi apabila terjadi kebakaran, maka software itu nanti akan memerintah ke semua bagian, gitu ya. Jadi kalau sudah memulai ini, ya step 1, lalu langsung step 2 dan seterusnya. Jadi sudah otomatis. Nah, misalnya ini jadi kebakaran, kemudian pasti dia langsung cek ini. Karena ini butuh banyak sekali energi listrik gitu ya. Lalu apa yang terjadi kalau sudah menggunakan software, ya sudah ini akan bergerak masing-masing. Ya. Alarm langsung bekerja. Gitu kan. Kemudian informasi ini menunjukkan di mana posisi kebakaran. Itu kan dia akan menyala. Di software itu kan dia punya denah ya. Denah dia bisa melihat layar, ada denah yang ada sinyal itu ya, di situ tuh ada kebakaran itu. Terus kemudian lift petugas kebakaran menyala di sini karena dinyalakan secara manual ya, bukan otomatis menyala, tapi dinyalakan manual melalui fireman service atau fireman switch tadi. Ini sudah jelas mati ya, jelas mati, semua listrik mati ya.
kemudian semua lift kembali ke lantai dasar dan pintu lift dibuka, lalu pressure fan yang akan menekan asap. Gitu. Ya, jadi memang kondisi-kondisi seperti ini memang kesannya ya kayak api gitu yang mengakibatkan. Nah, ini kalau seandainya yang mengakibatkan itu gempa bumi, ya Anda tinggal menghilangkan pressure fan, tidak akan bekerja. Tapi lift tetap bekerja. Alarm bekerja karena kemungkinan alarm itu bisa berdasarkan karena getaran. Tadi karena suhu ya, gempa kan tidak panas. Tapi bagaimana kita tahu itu ada gempa gitu? Ternyata ini deh, petugas yang di sini yang akan menyalakan. Karena tidak ada deteksi api dan sebagainya. Karena gempa bumi, maka petugas yang menyalakan secara manual, oh ada bahaya. Maka pengunjung harus evakuasi cepat gitu ya. Apakah lewat tangga darurat? Terus tadi petugas lift kebakaran menyalakan. Nah, dia akan mengevakuasi orang-orang yang masih tertinggal di atas gitu ya. Mungkin karena takut, terkendala dan kondisinya memang difabel ya. Nah, jadi ini silakan tambahkan seandainya itu terjadi gempa bumi. Maka apa yang perlu dipersiapkan di sini ya. Stop share. Kemudian ada satu lagi materi ini ya. Saya cuma memperlihatkan saja ada bentuk Dena ya, di hasil survei ini dari anak-anak dulu. Mereka berhasil ke ini. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat denahnya? Oke. Ini adalah denah bukan basement, maaf ya. Ini itu saya basement ya, karena kesannya kalau parkir basement. Ini lantai 1 ground, ya. Jadi lantai ground Paragon. Dia bisa mengatakan begini. Waktu itu saya underground kayaknya, ya. Underground, ground, kok namanya berbeda gitu loh. Paragon itu memberikan nama itu. Jadi saya agak lupa, kayaknya underground Pak ya. Lower ya, lower ground, kemudian ground floor, first, second, third gitu ya. Ini kayaknya lower. Tapi kita membahasakannya basement gitu. Berarti kalau saya masuk di area itu apa, anak-anak tuh nonton pameran itu sebenarnya area ground. Masih ada ini, tapi ini bukan basement. Dia tidak mengatakan basement, hanya lower ground gitu. Ya. Nah, ini ada contoh. Di sini parkir semua gitu ya. Ada parkir, kemudian ada di sini kayaknya travelator ini. Ya, ini travelator, jadi bukan eskalator ya, travelator. Terus ada beberapa lift ya, yang diletakkan di sini. Ini bisa lift barang, bisa lift penumpang. Jadi pada saat ada orang yang menggunakan kursi roda, sebenarnya bisa pakai ini. Kursi roda bisa menggunakan travelator ya, karena dia itu multifungsi sih. Kemudian kalau yang memang menghendaki pakai lift bisa menggunakan lift ini, gitu ya. Terus di sini lengkap untuk ruang-ruang utilitasnya, ya. Mulai dari ruang panelnya, kemudian STP, pompa, kemudian ground water tank. Ini letaknya di sini untuk ruang utilitas. Kemudian ada lagi ruang utilitas di sebelah sini nih, ruang panel. Ya. Ini panel utama, ya, ada trafo dan sebagainya di sini utama. Kemudian ini yang sudah masuk ke main panel, kemudian langsung dialirkan ke SDP atau MCB, ya, di lantai atasnya. Nah, kalau melihat dari Dena ini, sebenarnya tidak ada yang sulit gitu ya. Semua parkir tertata dengan bagus gitu kan. Ini ada tangga, tapi yang harus hati-hati ya, Dek ya. Ini bukan tangga darurat, tapi tangga akses. Ya, tangga akses menuju lantai ground. Karena kalau masuk lagi ke basement, itu berarti tidak standar sebagai tangga darurat. Tangga darurat itu harus kembalinya ke ini,
harus kembalinya ke ruang luar, yaitu ada di ground, bukan lagi di basement. Nah, ini supaya tidak ada kesalahan, maka saya jelaskan ya, ini bukan tangga darurat. Dan salah satu dari ini tidak bisa berfungsi sebagai lift kebakaran, karena lift kebakaran harus berhenti di ground dan orangnya lari menuju pintu utama untuk keluar. Jadi intinya evakuasi itu cepat-cepatlah untuk bertemu ruang luar. Nah, gitu. Ada yang berani banget ya, yang prosot gitu, ya prosot, nggak tahu lewat apa gitu, asal nggak terjun, gitu ya. Ada juga yang lewat tangga dari damkar, itu saking beraninya. Tapi ada juga yang sangat takut itu, makanya sediakan lift kebakaran. Lalu bagaimana kalau kondisinya memang nggak ada lift kebakaran dan adanya ya tangga dari damkar itu ya? Ya sudahlah, kita hanya baca bismillah saja. Mau nggak mau harus pakai itu. Pakai tangga darurat juga, sudah kakinya sudah gemeteran gitu ya. Apalagi pakai tangga yang ini yang disediakan oleh damkar itu mungkin bisa sampai lantai 4 ya. Ya saya mikir mengerikan ya itu ya. Nah, makanya untuk mengurangi ketakutan para penghuni ya, memang sebaiknya kita menyediakan ini. Oke ya. Nah, ini ada satu lagi, sebenarnya saya tunjukkan tapi kok ternyata ini hilang. Bentar. Oh ya ada, sebentar ya. Ini saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Di sini ada tugas supaya nanti bisa dicontoh. Ini ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ini bukan di UMS loh, Dek. Walaupun background-nya itu Fakultas Kedokteran Umum. Jadi memang background-nya ini. Saya di mana ya ini ya? Login ya. Jadi mikirnya, oh kamu ada, oh nggak mungkin, oh ini bangunan di belakangnya, masuk ini UMS kan enggak ya? Oke. Ya kita lihat ya ini ya. Oh hotel moderate, sorry, hotel moderate. Ada kebakaran, dan ada listrik mati, gitu ya. Genset nyala, kemudian electrical pump, nah, lalu tekanan air mengisi ke sini, kemudian membantu untuk mengatasi kebakaran. Nah, cuma di sini, Dek. Electric pump itu kan tenaganya dari listrik ya. Tapi saya apakah anaknya yang kurang paham dengan sistem atau memang moderate-nya yang menggunakan power supply yang lain itu. Tapi setahu saya kalau ini sudah mati, ya ini mati, genset kan nyala. Nah, dia dibantu dengan genset kan, electric pump. Ini kalau sudah selesai, ini kan berarti habis ini. Tenaganya cuma ini. Ini hanya bertahan 1 jam loh, tergantung BBM-nya. Solarnya itu ngisinya berapa liter. Gitu. Nah, ternyata dia menggunakan sistem ini genset nyala, menyalakan electric pump, tapi, nah ini ada catatan, diesel pumpnya dipersiapkan, karena ini tidak akan bertahan lama. Ya. Ini hanya 1 jam paling genset untuk membantu ini. Karena ini tenaganya gede, electric pump ini. Ya, ternyata dia butuh energi listrik kok. Ya, kenapa pakai genset? Jadi ini posisinya memang ini mati, penggunaan genset. Harusnya ya ditambahkan gambar, persiapkan cadangannya yaitu diesel pump. Karena coba kita bayangkan, Dek, ini sudah habis itu. Electric pump. Loh, berarti selesai gitu kan? Nah, kemungkinan hotel moderate-nya nggak punya diesel pump. Kemungkinan besar nggak punya. Sehingga ini memang sangat berbahaya kalau kayak gini. Gitu ya. Oke, di sini ada ruang fire pump ya, di luar hotelnya gitu ya. Jadi hotelnya ada di sini, dia powerhouse namanya. Ya. Sekalian trafo, PLN gitu kan di sini. Terus kemudian ini saya perbesar aja Pak ya. Nah, ini kan marem ya, maaf.
ada GWT, ada trafo, ada GWT, ada pompa. Nah, cuma saya melihat di sini kok hanya ada electric pump, joki pump ini. Ya. Oh, ini ada. Joki fire di sini ya, joki fire, kemudian electric fire pump, nah kemudian diesel pump. Nah ini digerakkan oleh listrik, ya pada saat masih bekerja listrik masih mampu, ya. Tapi ternyata tekanannya nggak kuat. Nah, tekanan nggak kuat dia dibantu oleh electric fire pump. Kemudian electric fire pump tadi lampu mati, PLN sudah nggak berani, pengelola hotel juga sudah menyatakan ini sudah berbahaya, listrik mati, kemudian dia menggunakan genset untuk alat bantu. Nyata genset tidak bertahan lama, hanya 1 jam, maka ini harus dipersiapkan. Ini terakhir ya, terakhir alat yang harus dipakai. Pada saat ini sudah disiapkan, itu kita jangan terus aman gitu. Kita harus menghubungi damkar juga. Gitu. Jangan-jangan ini juga nggak selesai gitu kan, tidak bisa menyelesaikan kebakaran ini gitu. Maka memang langkah terakhir kalau yang kita punya sudah habis, bahasanya amunisi ya sudah habis, damkar harus membantu. Gitu ya. Ini ruangannya kayak gini, tadi ada di dalam sini ya. Nah ini adalah panel-panelnya. Nah, panel ini berada di dalam ruangan, gitu. Menyatu. Biasanya memang menyatu. Apakah panel untuk air bersih, ya. Panel untuk AHU, ini panel untuk kebakaran, gitu ya. Yang jelas ini sudah standar internasional, semuanya kan merah, Dik. Ya. Yang belum itu diproteksi itu yang sering tuh pintu, warnanya tuh nggak selalu merah itu, ya. Tertib ini kalau pemadam kebakaran. Jadi yang tertib itu hanya ini sama air bersih, ya merah dan biru. Yang lainnya tuh udah lepas semua, yang penting ada di toko, gitu ya. Ini ya, tadi fungsinya sudah dijelaskan. Video tadi juga sudah bagus. Ya. Ya, ini contohnya ada hidran box. Ya. Ada juga yang hidran boxnya nggak seperti ini, tapi dalam bentuk kaca. Saya pernah lihat di Rumah Sakit Radio Putro di UGM itu. Gedung Radio Putro. Itu Fakultas Kedokteran Gigi di UGM. Ini ada di sini. Ini pilar kayaknya. Tentunya ini kan hidran pilar. Jadi pemadam hanya masang selang di sini, airnya dari ground tank. Siti Waidah itu juga nggak punya kok Siames gitu. Nah pada saat nanti kehabisan air gimana? Ngambil dari danau buatan itu loh. Jadi kekurangan airnya, si damkar mengambil dari situ, disedot dengan pompa, lalu langsung disemprotkan ke gedung seandainya terjadi. Nah kalau punya alternatif nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bangunannya sempit, contohnya di hotel Pop itu, ya hotel Pop itu kan hotel yang kejepit ya, kejepit Salaview, kejepit Haris. Nah, maka dia harus sedia itu namanya Siames connection tadi ya. Jadi di-connect dengan damkar untuk diisi air. Nah, ini ya contoh-contoh denahnya. Kemudian dia menggambarkan, oh ini posisinya ada di sini. Jadi tugas tuh bagus kayak gini nih. Jadi kita yang nonton, oh maksudnya di situ, letaknya di situ, karena kita nggak ada di sana, gitu ya. Nah, kemudian ada hidran box. Kalau dibuka itu sebenarnya isinya kayak gini. Gitu. Tapi ada juga yang kaca, satunya itu apar, yang satunya itu adalah selang, gitu ya. Dan biasanya letaknya memang di area-area yang jarang dilewatin ya. Misalnya ini. Misalnya ini ya, area-area ini ada lift gitu ya. Orang juga jarang toh naik turun lift, kalau sudah masuk hotel ya sudah gitu. Kemudian di tangga ini, kalau sudah punya lift ngapain naik tangga gitu. Jadi di area-area yang memang jarang untuk dilewatin. Terus kemudian di sini ada heat detector, ada fire alarm, ada sprinkler. Cuman gambarnya keliru ini kayaknya. Ini bukan sprinkler gitu ya.
Ini kalau tidak salah heat detector ini. Atau keliru ya? Keliru dia naruhnya. Ini yang ini sprinkler, yang ini fire alarm. Ini ketutupan. Oke, jadi ini urut di ini apa namanya, di kode itu urut ya letaknya, jejer-jejer gitu. Tadi bisa Anda menggunakan sistem jarak, itu bisa, atau saya tidak menyalahkan atau membenarkan konsultan Barli gitu ya, tapi saya lebih suka menggunakan standar yang bagus saja. Ya, dari Permen PU itu ukurannya berapa? Karena terkadang konsultan itu terus menggunakan aturan itu, ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, jadi standarnya ganda gitu ya. Nah, supaya aman ya Anda kembali lagi ke Permen PU saja. Terus ini ya tadi exit, ini harus jelas sekali terlihat tulisannya. Terus kemudian tangga darurat di sini. Tadi kalau kita lihat di denah yang sudah di setel di video itu, lampu kan ya yang dia pakai itu. Lampu fluoresen itu bentuknya yang panjang ya, tabung panjang tube. Tidak boleh menggunakan ini. Ternyata ini pun bukan jendela mati. Ini angin bisa masuk ini. Itu. Ini bahaya banget ya. Pada saat pintu darurat kok ada lubang angin, itu bahaya. Nah, makanya sampai di foto ini bukan dia mau action, enggak dia. Tapi dia menunjukkan bahwa kondisi ini secara standar tidak ada. Ya. Pencahayaan cukup dari lampu ataupun kalau kaca itu kaca mati. Jadi menghindari ada udara, ada oksigen masuk. Karena memang tangga darurat itu paling nggak tadi kalau tidak menggunakan pressure fan gitu ya, terus kemudian orang kan nggak akan lama di situ, pengam nggak apa-apa, di situ cuman turunnya aja lari, bukan turun pelan-pelan lari itu ya. Nah, sehingga emang tidak boleh ada penghawaan di sini. Nah, kemudian dia di apa namanya, di analisis ya seperti ini. Oke, sudah. Kemudian saya mau memberikan tugas ya untuk minggu depan. Saya lupa yang ini Pak ya. Oh bukan. Nah, saya lupa yang mana tadi. Ini tapi sudah menggunakan apa namanya, pedoman yang dari konsultan Barli. Jadi kalau membuat gambar potongan ya buatlah gambar potongan seperti itu. Iya. Soalnya masih sama. Cuman saya meminta Anda untuk menghitung unit ini dan ini itu berdasarkan tugas 1. Kan sudah dihitung. Kemarin ada yang lucu. Ada kelompok itu yang menghitung lewat Dena, tapi ternyata pada saat masuk perhitungan tuh dia nggak pakai Dena yang dihitung temennya. Jadi mas saya ya Anda harus ini ya, satu kelompok itu harus komunikasi gitu. Kalau sudah dihitung Dena jangan menggunakan rumus. Nah makanya ini saya menggunakan ini tugas ke-1 bagi yang masih bingung belum bikin Dena pakai rumus ya rumus saja. Tapi kalau sudah siap Dena Anda menghitungnya berdasarkan Dena. Ya jadi ada gambar rencana ya. Share screen-nya belum ada lagi. Belum ya. Share screen apa? Sudah ya Mbak, maaf ya. Udah Bu. Ya. Nih ya. Soalnya masih sama, saya minta ini aja yang berdasar tugas 1. Ya, tugas 1 itu sudah dihitung berapa jumlah unit sprinkler, berapa jumlah unit hidran. Ya. Jadi ada 3 nih, rencana, terus potongan.
Nah, hidran halaman ini tambahkan ada siames, ya, ada hidran pilar, ada siames, box hidran juga ada. Jadi sebenarnya 3 ya. Box hidran tadi hanya selang, kemudian ada hidran pilar tanpa box, kemudian ada siames. Sebenarnya kalau tanpa box pun ya nggak apa-apa sih, hidran pilar sama siames. Kemudian sprinkler, ya. Lalu hidran gedung. Nah ini jika sempat itu Anda tambahkan detektor D. Ya. Jaraknya permen PU. Coba nanti namanya di cross check ya dengan konsultan Barli tadi. Sebenarnya lapangan itu bagus kok, karena dia lebih cepat ya daripada aturan-aturan itu. Karena dia melihat kondisi lapangan, dia harus secepatnya untuk mungkin tidak mengubah ya, tapi segeralah membuat ini alternatif gitu. Dengan cara ini kok kayaknya sulit ya, udah pakai cara yang lain gimana? Nah itu karena di situ, sehingga anak-anak yang sedang belajar itu kalau sudah pertama ikut KP atau memang mereka survei itu jadi paham. Kok beda ya dengan teori? Itu karena apa? Lapangan lebih cepat daripada teori. Nah makanya kalau Anda pengen pinter, besok survei tugas besarnya. Anda melihat skala 1 banding 1 di depan matamu gitu kan, enak banget itu. Ya. Bangunannya boleh Siti Walida, boleh FKU, tapi belum lengkap ya FKU itu. Kalau sudah ada insya Allah lengkap, insya Allah. Saya nggak menjamin lengkap. Ya, mungkin beberapa hotel, apartemen juga boleh, 8 lantai minimal. Tidak harus 9 poin sih, tapi yang penting dia punya instalasi proteksi kebakaran. Mungkin ada hotel yang tidak ada fireman switch, yang tidak apa-apa, Anda survei aja. Nah, ini tuh latihan aja, minggu depan seperti ini. Ya udah sudah difoto ya. Oke, saya stop share. Oke. Nah, terus gini, oh ya. 5 menit lagi ya. Tuh. Untuk yang tugas kemarin itu yang lift itu ya. Saya mengatakan bahwa harusnya T1, T2 itu berbeda waktu harusnya gitu ya. Nah, itu ternyata potongan kalian itu benar, Dek. Jadi potonganmu benar. Jadi kalau T1 itu memang dari 1 sampai 10. Nah, kalau yang T2 itu memang benar itu. Liquidnya lantai dasar. Liquidnya lantai dasar, kemudian baru membuka di lantai 10, 11, dan seterusnya. Nah, bagi yang gambar potongannya sudah benar seperti itu, bisa konfirmasi ke saya. Ya, kemarin saya menyalahkan. Kok saya bisa membetulkan kenapa? Karena kemarin ada kelompok tuh gini. T1 dan T2 itu kok bisa sama gitu loh. Loh, kok waktunya sama gitu. Iya, Bu. Ternyata rumusnya apa? Dia tidak menggunakan tidak menggunakan 2HN-1-nya. Nah, jadi dia menggunakan T1 kopas gitu loh. Dan bagusnya kelompok ini meskipun rumusnya salah, dia itu menggunakan liquidnya itu persis di atas, saya nggak tahu ya, saya lupa, persis di atasnya mesin lift zona 1 atau sebelahnya. Nah, jadi nggak mulai dari lantai 0, tidak mulai dari lantai ground. Ya, jadi setelah saya melihat ini ya harusnya kan, wah ini bisa salah, ini dari rumusnya salah, tapi potongannya betul gitu. Karena pada saat zona 1, 1, 10, ya 1 sampai 10 itu waktunya dengan 11.20 sama. Ya saya nggak bisa menyalahkan kayak gitu, ya kan? Ya akhirnya memang begitulah di kondisinya. Jadi oke lah, bagi yang merasa kemarin saya menyalahkan gambar potongan, padahal T2-nya sudah betul, konfirmasi saja, ya. Tapi kalau memang ya sudah salah, Jawa salah, kita ngitungnya salah, ya sudah. Ya jadi saya mohon maaf, ya, mohon maaf kepada semua. Jadi saya hanya ingin menengahi saja. Beberapa memang tidak terlalu paham T2, tapi dia membuat potongnya betul. Nah, sedangkan yang ini sudah betul, tapi kok berani menyalahkan gitu ya. Oke, jadi yang kemarin itu memang ada kesalahpahaman saya pribadi ya. Jadi ternyata tidak serta-merta bahwa
segala sesuatu itu harus persis, ya, seperti yang di teori. Gitu. Ternyata juga bisa ya, anak-anak itu membuat kayak gitu. Kalau seperti itu, apakah termasuk bukan zonasi gitu ya? Ya tentu saja Anda menganggapnya zonasi, hanya menggunakan zona 2 dia melewati zona 1. Nah, sedangkan yang rumus standar untuk ke zona 2 dia tidak perlu melewati zona 1. Dia tetap di zona 2, hanya waktunya 2 kalinya. Karena dia harus melewati lantai ground, lantai 1 dan seterusnya, tapi dia keluarnya itu di lantai 10, di lantai 11 gitu. Oke ya, mudah-mudahan Anda paham maksud saya. Ya, ini silakan kalau ada yang bertanya terkait proteksi kebakaran. Ya, diam semua berarti paham. Ya, saya doakan mudah-mudahan kalian paham dengan semua yang Anda sudah bikin resume, gitu ya. Bagi yang tidak prestasi, nilainya tetap baik. Gitu. Hanya cara Anda menyajikan saja yang membuat pembaca itu nggak bisa mengerti, gitu ya. Tidak representatif. Nah, ini perlu belajar memang, ya. Dan yang 3 tadi, terima kasih karena Anda sudah mempresentasikan dengan baik, ya. Bisa mengkomunikasikan bagan, gambar, tulisan sampai yang membaca itu mengerti. Ya, jadi nilai plusnya di situ. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini untuk kelas AB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.